Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno dengan NIM B1C024030. Akan menjelaskan tentang laporan praktikum pada praktikum mikrobiologi, yaitu tentang pengenalan alat lab, medium pertumbuhan, sterilisasi, dan aseptis. Oke, di sini ada beberapa contoh alat-alat yang kemarin sudah digunakan, yaitu ada spiritus, autoclave, laminar airflow, glass breaker, gelas ukur, pipet ukur, autoclave, dan oven. Terus dalam pembahasan ini, spiritus itu digunakan sebagai sumber api sederhana di laboratorium, biasanya untuk sterilisasi cepat pada alat-alat kecil seperti jarum inokulum atau mulut tabung reaksi. Yang kedua itu ada autoclave, yaitu alat sterilisasi yang bekerja dengan uap air bertekanan tinggi pada suhu sekitar 120 Celcius. Umumnya itu dipakai untuk mensterilkan media kultur, peralatan gelas, serta bahan lain yang tahan panas dan tekanan. Terus ada laminar airflow, yang merupakan area kerja dengan aliran udara bertekanan dan tersaring sehingga bisa bersih dari debu maupun mikroba. Digunakan agar proses inokulasi atau pekerjaan mikroba itu berlangsung dalam kondisi steril dan aman. Itu ada yang selanjutnya itu ada meja kerja, itu permukaan atau tempat yang digunakan untuk menata alat bahan sekaligus melakukan berbagai aktivitas laboratorium agar lebih terorganisir dan nyaman. Terus ada glass breaker, itu wadah yang berbentuk silinder dengan dasar datar, biasanya itu dipakai untuk mencampur atau melarutkan atau memanaskan cairan, tidak digunakan untuk pengukuran volume yang presisi. Terus ada gelas ukur, yaitu peralatan gelas yang dengan skala ukur yang lebih akurat dibandingkan gelas beker dan berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan tingkat ketelitian yang lebih baik. Terus ada pipet ukur. Jadi pipet ukur ini digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume cairan secara lebih tepat. Pipet ini memiliki skala yang memungkinkan pengambilan cairan dengan tingkat presisi tinggi. Terus ada cawan Petri, yaitu piringan datar yang berbahan kaca atau plastik yang berfungsi sebagai wadah kultur mikroorganisme. Sering digunakan pula dalam pengujian sensitivitas antibiotik maupun penelitian mikrobiologi lainnya. Terus ada oven laboratorium, alat yang memanfaatkan panas kering ini untuk mensterilkan peralatan tertentu. Selain itu, oven juga dapat dipakai untuk mengeringkan sampel atau bahan laboratorium. Terus ada lagi jarum inokulum, itu logam kecil yang berbentuk seperti kawat itu yang dengan ujung lurus atau melingkar. Biasanya itu dipakai untuk memindahkan mikroba dari satu media ke media lain dalam proses inokulasi. Terus ada lagi jenis media dan fungsinya, itu ada jenis media itu ada 3, yaitu pertama alami, semi sintetik, dan sintetik. Dari alami itu berasal dari bahan seperti dengan komposisi yang tidak pasti, seperti ekstra daging, kentang atau ragi, dan umumnya dipakai untuk menumbuhkan mikroorganisme secara umum. Dan yang kedua itu media semi sintetik, yang merupakan campuran bahan alami dan kimia terdefinisi, misalnya Na, nutrien agar, dan prot atau dextrose agar, yang sering digunakan untuk isolasi serta pemilihan mikroba. Terus ada lagi media sintetik yang dibuat dari bahan kimia murni berkomposisi jelas, contohnya itu media minimal yang biasa digunakan penelitian metabolisme. Terus prinsip dan metode sterilisasi. Terus sterilisasi mekanik dilakukan dengan filtrasi berpori halus untuk memisahkan mikroba, misalnya pada antibiotik atau serum yang tidak tahan panas. Terus ada lagi sterilisasi fisik yang memanfaatkan panas atau radiasi seperti autoclave, media kultur, oven, dan insinerise untuk alat tahan suhu tinggi. Serta ada UV atau gamma yang permukaan alat yang untuk permukaan dan alat sekali pakai. Terus ada sterilisasi kimia menggunakan senyawa seperti ethylene oxide, plasma H2O, atau parasetik untuk mensterilkan alat medis sensitif. Terus ada prinsip dasar teknik aseptis, yaitu tujuan teknik aseptis adalah menghindari masuknya mikroorganisme pengganggu ke dalam kultur maupun lingkungan kerja. Inti penerapannya itu menjaga kebersihan area dengan disinfektan, memastikan alat media sudah steril. Terus ada lagi yaitu aplikasi praktis dalam proses sterilisasi, yaitu ada aseptis dan uji mikrobiologi.
Itu sterilisasi memiliki peran penting dalam pengujian mikrobiologi karena digunakan untuk mensterilkan media kultur seperti Na dan PDA sebelum dilakukan inokulasi mikroba. Mensterilkan berbagai alat laboratorium seperti cawan Petri, pipet, dan tabung reaksi dengan menggunakan autoclave atau oven. Terus ada teknik aseptis yang merupakan prosedur penting dalam pengujian mikrobiologi karena berfungsi untuk menjaga kondisi tetap steril. Proses ini berlangsung aplikasinya meliputi penggunaan saat inokulasi mikroba di laminar airflow, pencampuran obat steril yang di rumah sakit. Oke, jadi kesimpulannya itu bisa saya simpulkan itu dari praktikum ini mengenai teknik aseptis, disinfeksi, dan sterilisasi. Saya memperoleh pemahaman bahwa kebersihan dan ketelitian merupakan hal utama dalam pekerjaan laboratorium. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang teori, tetapi juga melatih keterampilan langsung agar mampu mencegah kontaminasi serta menjaga kondisi kerja tetap steril. Dan saya menyadari bahwa keberhasilan kultur mikroba maupun uji mikrobiologi sangat tergantung pada penerapan prosedur aseptif yang benar. Dan ini ada daftar pustaka yang saya acu untuk pembuatan laporan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.